Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat hidup, di mana kita masih diberikan umur yang panjang untuk memperbaiki kehidupan kita dan untuk menambah ketaatan kita agar kita siap nantinya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini. Kawan-kawanku rahimakumullah, membicarakan tentang Ramadan. Ramadan ini adalah Ramadan, bulan puasa, yaitu bulan-bulan penuh berkah, di mana keberkahan dicurahkan di sini, di bulan ini, di mana setiap amalan kebaikan kita itu dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan inilah pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup rapat. Dan juga karena bulan Ramadan inilah rahmat dan ampunan Allah itu sangat besar. Maka dari itu, jangan sampai bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Dan jangan sampai bulan Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa kita lakukan amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku rahimakumullah, di bulan Ramadan ini ada 3 amalan. 3 amalan ini yang sangat kita butuhkan, yang seharusnya kita lakukan. 3 amalan apa itu? Yang pertama, meningkatkan sholat kita. Sholat itu tidak hanya sholat fardu, namun ada juga sholat-sholat sunnah, di mana kita sebelum datangnya bulan Ramadan ini, sholat fardu kita masih ada yang bolong. Maka tingkatkanlah di bulan Ramadan ini dengan menunaikan sholat itu 5 waktu secara lengkap, dari subuh, setelah sahur, hingga zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan juga tidak hanya sholat fardu kita yang kita lengkapkan, namun kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, di mana sholat-sholat sunnah itu ialah sholat rawatib. Sholat sunnah itu ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib, di mana 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Alangkah baiknya kita tambah lagi sholat sunnah itu, di mana sholat sunnah itu adalah ada sholat qiyamul lail seperti sholat tarawih, dan juga sholat tahajud di sepertiga malam, dan juga ditambah juga dengan sholat sunnah duha. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, hendaknya kita meningkatkan sholat kita, tidak hanya di sholat fardu, namun juga kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Karena di bulan Ramadan inilah setiap amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran ini ada 3 macam. Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya seperti ini. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali.
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita bayangkan saja, kita tidak mungkin hanya membaca alif lam mim. Pastinya dalam Al-Quran itu surah Al-Fatihah saja itu berapa ayat dan berapa huruf kita baca. Bayangkan saja berapa pahala yang kita dapatkan atau berapa kebaikan yang kita dapatkan. Sebenarnya kita melakukan dan mendapatkan pahala itu mudah. Namun diri kita ini saja yang kurang atau malas untuk melakukan hal tersebut. Tidak menunggu kita bisa membaca Al-Quran, tidak menunggu kita fasih membaca Al-Quran. Ketika kita terbata-bata saja membaca Al-Quran dan berusaha untuk membaca Al-Quran, itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan khawatir, kita yang masih belum lancar membaca Al-Quran, baca saja Al-Quran. Karena yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, membaca Al-Quran itu dengan tilawah, serta dengan mengkaji isi Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mengkaji isi Al-Quran. Dimana dengan mengkaji ini, kita tahu arti dan kita bisa mengamalkan apa arti dari dan isi dari makna dari arti dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah infak. Infak ini adalah bersedekah. Bersedekah itu tidak dengan uang semata. Dengan memberi makan itu termasuk dengan infak atau sedekah. Dengan berinfak atau sedekah ini di bulan Ramadan ini, setiap apa yang kita berikan kepada orang-orang, makanan, sekecil apapun makanan itu, kita berikan kepada orang yang ingin berbuka puasa, itu pahalanya seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ketika kita memberikan orang makan, orang berpuasa itu makan, atau orang berpuasa itu bukaan, kita mendapatkan pahala orang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang berpuasa itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Barang siapa yang memfasilitasi orang buka puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka ia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Oleh karena itu, hendaknya kita di bulan Ramadan ini memperbanyak untuk memberikan atau bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Mungkin dengan jalan kita bersedekah, kita bisa meringankan hisab kita di akhirat kelak setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta dan pencipta manusia segala isinya ini. Kawan-kawanku rahimakumullah, hendaknya di bulan Ramadan, di bulan suci yang penuh berkah ini, kita meningkatkan segala amal soleh, amal kebaikan kita dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan inilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai bulan Ramadan ini sia-sia, berlalu seperti angin yang berhembus. Jangan sampai. Hendaknya kita hari demi hari kita maknai dengan kebaikan. Kita maknai dengan amalan-amalan kebaikan. Kawan-kawanku rahimakumullah, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini bisa menambah ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah perkataan
itu murni datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.